Selamat sore pada Pak Zul, dosen LCA kami. Di sini kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan tugas LCA terakhir, di mana kami mengambil jurnal dengan judul Penerapan Life Cycle Assessment pada proses produksi minyak kayu putih di Desa Sawalam Namlea. Adapun anggota kelompok kami berisikan 3 orang. Yang pertama ada Valentino Siboro dengan NIM 79, lalu ada saya sendiri dengan NIM 100, dan ada M. Raffi Hidayat dengan NIM 107. Lalu untuk goal scope-nya bisa dibicarakan oleh Valentino. Baik, yang pertama itu adalah goal and scope. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengkuantifikasi dan menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan secara spesifik dari proses produksi atau penyulingan minyak kayu putih di industri kecil menengah atau IKM, Ketel Parigi di Desa Sawah, Kabupaten Buru. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengatasi kesenjangan di mana aktivitas industri, khususnya IKM tradisional, cenderung mengabaikan dampak limbah dan emisi yang dihasilkan terhadap lingkungan. Karena fokus utama mereka adalah pada pencapaian kuantitas produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan sistem. Kajian LCA ini secara eksplisit menggunakan konsep gate to gate atau dari pintu masuk hingga pintu keluar. Yang pertama, batas sistem. Proses yang terjadi hanya di dalam perimeter fasilitas produksi IKM Ketel Parigi. Yang kedua, tahap hulu atau cradle. Pembibitan, penanaman, perawatan, panen pohon kayu putih, dan pengangkutan daun ke lokasi penyulingan. Yang ketiga, tahap inti atau gate to gate. Seluruh tahapan proses transformatif mulai dari daun kayu putih masuk ke dalam ketel penyulingan hingga produk akhir atau minyak kayu putih dikemas dalam botol dan jerigen. Yang keempat, tahap hilir atau grave. Distribusi produk ke konsumen, penggunaan oleh konsumen, dan pembuangan kemasan bekas pakai. Selanjutnya, sistem boundaries penelitian. Berikut merupakan gambar diagram alir dari penelitian yang kami ambil. Diagram alir ini menggambarkan aliran bahan atau input dan output dalam sistem penyulingan minyak kayu putih berdasarkan batasan sistem atau gate to gate. Diagram ini menyajikan inventarisasi aliran massa dan energi atau Life Cycle Inventory (LCI) untuk produksi 10 liter minyak kayu putih, menjadikannya dasar data penting untuk menghitung dampak lingkungan IKM Ketel Parigi, terutama dari aspek penggunaan bahan baku, kayu dan air, dan volume limbah atau limbah daun dan air sisa penyulingan. Selanjutnya merupakan material flow analysis atau MVA. Gambar di samping merupakan menunjukkan Sankey-Matic sistem boundary penelitian yang kami ambil. Diagram ini menunjukkan bahwa biaya terbesar dalam proses penyulingan minyak kayu putih atau selain biaya operasional atau penyulingan itu sendiri merupakan yang pertama biaya internal atau bahan baku, yaitu daun kayu putih sebesar 360 juta dan air sebanyak 216 juta. Yang kedua, biaya eksternal atau dampak, emisi CO2 yang sampai 900 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Valen. Selanjutnya di sini saya membacakan terkait tugas framework 2, di mana terdapat 3 tahap, di mana tahap pertama ada life cycle inventory, lalu ada life cycle impact assessment, dan yang terakhir ada interpretation. Bisa kita lihat di sini tabel-tabelnya. Di tabel pertama life cycle inventory, inputnya itu ada dan kayu putih, air, energi listrik, kayu bakar dengan jumlah yang tertera di tabel. Lalu outputnya ada dari sisa penyulingan uap, bekas penyulingan, emisi CO2, abu, CO2. Dan jumlahnya maupun satuannya bisa terlihat. Lalu untuk tabel kedua ini adalah hasil dari karakterisasi dampak lingkungan yang kami telah, di mana data LCI ini terkumpul dimasukkan dalam software untuk mengenai dampak lingkungan dari produk yang diteliti.
Analisis data menggunakan metode LCA dengan metode Eco Indikator 99H. Nilai dari impact assessment ini, setiap kategori dampak didapatkan nilai dari yang terbesar hingga ke yang terkecil di tahap weighting yaitu karsinogen, rest inorganik, fossil fuel, addiction, eutrophication, climate change, carcinogens, ecotoxicity, land use, mineral, rest organics, radiation, ataupun ozone layer. Di sini bisa kita lihat diagram untuk karakteristik dampak lingkungan. Dan yang terakhir ada tabel ketiga, di mana ada tabel normalisasi dampak lingkungan itu sendiri. Lalu karena terbagi menjadi 3 tahap, di sini life cycle inventory ini tujuan ini untuk mengidentifikasi input material dan energi yang digunakan, serta output dari proses produksi minyak kayu putih. Yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan perangkat lunak. Lalu untuk tahap kedua di sini, life cycle impact assessment ini, data life cycle LCA tadi digunakan menilai dampak lingkungan dari produk melalui LCA dengan metode indikator 99. Dan berikut adalah dampak dari terbesar hingga terkecil, di mana yang paling besar adalah karsinogen dan yang paling terkecil adalah ozone layer. Lalu untuk pada penilaian dampak kesehatan manusia ini, kategori rest inorganik menunjukkan dampak tertinggi di mana didapatkan 2,16 BALY, sedangkan ozone layer terendah itu bernilai 0,00000143 BALY. Dan berikut uh, penelitian yang ketiga, tahap ketiga, di mana ada interpretation. Di dalam penelitian ini, penerapan produksi bersih pada pembuangan minyak kayu putih menggunakan konsep 1E5R, itu eliminasi, berpikir kembali, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, dan pemulihan di kettle parigi dianalisis. Proses distilasi menghasilkan limbah daun kayu putih yang dapat mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan. Menggunakan bahan bakar kayu juga mengancam keberlanjutan lingkungan. Limbah dedaunan kayu putih dapat dimanfaatkan menjadi briket sebagai pengganti bahan bakar kayu, menjadikannya sumber yang dapat diperbarui. Lalu untuk OpenLCA, di mana kita masuk ke softwarenya, di mana pada proses pertama ini bertujuan untuk mengkuantifikasi semua aliran fisik yang masuk dan keluar dari proses inti IKM. Dapat dilihat di sisi input, sistem mencatat konsumsi bahan baku yaitu daun kayu putih sebesar 1000 kg, air sebesar 216.000 kg, serta sumber energi yang diwakili oleh aliran wood. Dan di sini gas berjumlah 162.000 kg, yang secara konseptual merupakan input kayu bakar untuk proses pemanasan. Sementara pada sisi output, di mana bisa kita lihat ada penyulingan sebesar 100.000 meter kubik bersamaan dengan beban lingkungan, di mana limbah padat 108.000 kg, air limbah 300.000 kg, dan emisi udara utama yaitu karbon monoksida itu 691.000 kg. Lalu untuk proses kedua, di mana menjelaskan 2 proses utama yaitu penyulingan dan kondensasi. Proses penyulingan membutuhkan masukan utama berupa 1.000 kg daun kayu putih dan 216.000 kg air. Secara bersamaan mengeluarkan beban lingkungan sebesar 300.000 kg limbah cair, 108.000 kg limbah padat, serta emisi gas yang sangat besar yaitu 691.000 kg karbon monoksida. Lalu di sisi lain, di unit proses kondenser berfungsi sebagai tahap pendinginan intensif, di mana dikonsumsi sebesar 865.000 liter air dan 0,504 kilowatt hour listrik. Oleh karena itu, kesimpulannya, data OpenLCA ini secara tegas menunjukkan bahwa titik kritis lingkungan utama dari operasi IKM ini berada pada volume besar emisi karbon monoksida dari proses penyulingan dan konsumsi air yang tinggi pada unit kondenser.
Lalu di tahap terakhir, di mana di tahap proses ketiga, pada proses yang ketiga inilah yang telah diproses kemudian bergerak ke finishing, di mana didapatkan hasilnya 50.000 meter kubik dari aliran kondenser diubah, dan itulah yang akan diubah menjadi produk akhir. Selanjutnya, berikut adalah diagram Sankey. Diagram Sankey ini terdapat 4 diagram, di mana dari electricity grid mix dan penyulingan akan diproses dalam kondenser, maka mendapatkan finishing di mana yang tadi kita sebutkan bahwa sebesar 50.000 meter kubik. Oleh karena itu, eh, menunjukkan dari diagram ini bagaimana bahan baku disuling, dikondensasi, dan diselesaikan untuk mencapai produk akhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada eh, kalkulasi dari di pada gambar ini, dan yang kedua ada gambar dari impact impact analysis. Selanjutnya dari hasil pada tabel ini, dari hasil dampak lingkungan menggunakan tersebut didapatkan global warming sebesar 2.320 kg CO2 ekuivalen, terrestrial ecotoxicity 1.204 kg 1,4 dCB. Ketiga, human non-carcinogenic toxicity sebesar 152 kg 1,4 dCB. Penggunaan kayu bakar menghasilkan residu abu yang mengandung logam berat, mencemari lingkungan, dan membahayakan tumbuhan. Pada proses penyulingan kayu bakar, menggunakan emisi CO2 yang berkontribusi pada pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, dan mengganggu kesehatan manusia dan ekosistem. Limbah penyulingan juga dapat menurunkan kualitas air, mengurangi oksigen, serta merusak kehidupan akuatik. Penebangan ini juga mengakibatkan penipisan lapisan ozon oleh emisi gas rumah kaca seperti CO2. Di sini terdapat tabel yang berisikan, di sini dapat kita lihat tabelnya yang berisikan global warming sebesar 2.320. Didapatkan perhitungan manual sebesar 2.296 kg CO2 ekuivalen. Terrestrial ecotoxicity sebesar 1.204. Yang didapatkan hasil perhitungan manual sebesar 1.198 kg 1,4 dCB. Dan yang terakhir, human non-carcinogenic toxicity. Sebelumnya 152. Setelah didapatkan perhitungan manual, didapatkan 150 kg 1,4 dCB. Ditemukan kesesuaian tinggi antara hasil perhitungan OpenLCA dan perhitungan manual. Untuk ketiga kategori ini, dampak dengan perbedaan nilai yang kecil. Global warming sebesar 1,03%, terrestrial ecotoxicity sebesar 0,5%, dan human non-carcinogenic toxicity sebesar 1,32%. Tingkat ini menunjukkan bahwa model di OpenLCA dengan asumsi perhitungan manual didasarkan pada data yang serupa. Hasil yang serupa ini memungkinkan disebabkan oleh kesederhanaan sistem dan dominannya sedikit aliran perhitungan yang dapat mengabaikan dampak kecil dari banyak aliran lain yang dihitung OpenLCA secara otomatis. Baik, kesimpulannya ialah IKM penyulingan minyak kayu putih atau ketel perigi memiliki jejak lingkungan yang signifikan, terutama dipicu oleh penggunaan kayu bakar yang menghasilkan emisi CO yang tinggi dan volume limbah padat atau cair yang besar. Intervensi untuk meningkatkan keberlanjutan harus difokuskan pada pengurangan konsumsi dan peningkatan efisiensi pembakaran kayu
serta optimalisasi daur ulang air pada proses kondenser. Saya balikan kepada Samuel. Baik, terima kasih Raffi. Berikut demikian presentasi dari kelompok kami, Pak. Jika ada kekurangan ataupun ada salah kata, mohon dimaafkan dan kami ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih.